Seorang putri buta yang bernilai triliunan, terjatuh karena bangku yang tidak sengaja diletakkan oleh pelayan. Marah hingga berteriak histeris. Pengasuh yang mendengar suara langsung ketakutan dan bergegas berkumpul. Dia membuat pengasuhnya menabrak bangku dengan mata tertutup. Selanjutnya, saat itu, pamannya datang dan menghentikan hukuman konyol ini. Namun, dia terus bangkit dan mempertanyakan pengasuhnya. Siapa sebenarnya yang meletakkan bangku di sebelah kamar mandi? Menghadapi seorang guru yang ganas, tidak ada pengasuh yang berani mengaku karena ketakutan. Jadi, baiklah, dipecat semua. Wanita itu bernama Li Yanshu. Dia adalah ratu balet terkemuka di dunia. Namun, sebuah kecelakaan membuatnya kehilangan penglihatan sepenuhnya. Lebih tragis lagi, orang tuanya juga meninggal dunia dalam kecelakaan. Perusahaan yang diwarisinya dikelola oleh bibinya sebagai pengganti direktur. Paman dan pengurus di sampingnya adalah orang yang paling dia percayai. Pada hari itu, rumah sakit tiba-tiba menelepon. Tetapi berita yang diterima tetap sama seperti biasanya. Keluarga yang mendonasikan kornea mata akhirnya berubah pikiran secara mendadak. Dia yang kecewa hanya bisa mengajak anjing pemandu keluar untuk menenangkan diri. Pada saat itu, seorang pria sedang berdiri di atas atap. Dia membuka kedua lengannya. Dengan mata tertutup, Tiga melompat dari atap gedung, tepat saat akan mendarat. Ternyata dia adalah malaikat dari dunia dewa. Dia menyamar dan muncul di mobil seorang sopir, untuk menyelamatkan hewan kecil di dalam mobil. Saat sopir menyalakan mesin, dengan satu jentikan jari, apinya langsung padam. Sopir itu mencoba lagi. Hal ini membuat sopir marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dia melemparkan pemantik api. Malaikat itu melambaikan tangannya. Apa yang terjadi? Ada hantu? Hei, apa ini? Ya Tuhan. Mobil itu mengalami kecelakaan. Anjing-anjing kecil itu juga diselamatkan. Sopir itu langsung panik. Tapi ada seekor anjing kecil yang akan mati. Di bawah doa malaikat dan dengan munculnya cahaya suci, anjing kecil itu pergi dengan tenang dari dunia ini. Dia melanjutkan dengan satu jentikan jari, muncul di bawah sebuah pohon besar. Dia hanya perlu menyelesaikan satu tugas lagi untuk kembali ke dunia dewa. Saat dia merasa senang, tiba-tiba dia mendengar suara gonggongan anjing dari depan. Orang yang datang adalah Yeon Seo. Saat itu dua preman sedang mengganggunya, bahkan terus-menerus mengejeknya. Sebagai orang buta, seharusnya dia tinggal di rumah. Tidak seharusnya keluar dan mengganggu kehidupan orang normal. Yansu terus-menerus meminta maaf. Tapi para preman semakin berani, mengeluarkan sebotol minuman yang tidak jelas dan memaksa Yansu meminumnya. Malaikat dan yang menyaksikan juga merasa tidak enak, saat dia bersiap untuk membantu. Kamu tingginya 175 cm, kan? Dan kamu lebih pendek darinya. Apakah kamu 170 cm? Yanshu mengeluarkan tongkat pemukul anjing yang dibawanya. Namun salah satu preman mengabaikan peringatan itu. Dia terus mengincar orang buta ini. Detik berikutnya, dalam beberapa gerakan, dia langsung menjatuhkan preman itu ke tanah. Satu preman bangkit dan mencoba menyerang lagi. Yanshu dengan gesit menghindar, membuatnya terjatuh seperti anjing yang terjatuh ke dalam kotoran. Dua preman akhirnya ketakutan oleh orang buta yang sangat terampil ini. Namun kata-kata preman itu tetap menyakiti hati Yanshu. Dia terus menggosok-gosok matanya, untuk menghentikan air mata yang akan mengalir. Dia ingin melawan takdir. Meskipun tidak bisa menahan, dia tetap ingin menangis tanpa suara dan tanpa air mata. Namun semua diperhatikan oleh Angel dan tak lama kemudian, hujan deras mulai turun. Yanshu duduk sendirian di bangku. Dia membiarkan hujan deras membasahi dirinya. Angel dan juga ikut serta. Dia duduk bersamanya di bawah hujan. Tak lama kemudian langit cerah kembali. Di udara melayang kelopak bunga yang jatuh. Saat Angel dan merasakan sinar matahari yang indah ini. Siapa kamu? Aku bertanya siapa kamu? Ini membuatnya ketakutan. Manusia jelas tidak bisa melihat dewa. Jadi dia bersiap untuk pindah tempat. Tak disangka, dalam beberapa gerakan, dia langsung menjatuhkan preman itu ke tanah. Kamu jelas duduk di sana. Melihat bahwa lawan bicara tidak menghiraukannya, Yeon Seo langsung berdiri. Justru karena aku tidak bisa melihat, maka indera keenam yang sial itu menjadi lebih tajam. Bukan begitu. Dia sedang berpikir saat Yansu tidak mendengar suaranya. Ternyata dia seorang pria. Ini membuat Angel dan menjadi gagap. Manusia biasa bisa mendengar dirinya berbicara. Namun Yansu sangat kesal, memintanya untuk segera pergi. Sekarang Angel dan tidak senang. Dia segera berdebat dengan Yansu. Kursi ini diciptakan oleh dewa. Siapapun berhak duduk di sini. Namun, begitu mendengar tentang Tuhan, Yansu mulai tidak menghormati Tuhan.
karena dia telah berdoa berkali-kali. Namun Tuhan telah menciptakan nasib tragisnya sekarang. Tidak semua orang yang mengalami kegagalan akan menjadi sepertimu yang terdistorsi, juga tidak akan melompat dari jembatan seperti yang kamu lakukan. Namun, kata-kata seperti itu, Yansu mengira itu adalah orang yang datang untuk melihat leluconnya. Dia menangkap Angel dan dengan cepat, dan mempertanyakan siapa yang mengirimnya. Pada saat itu, pengurus rumah datang bergegas. Angel dan juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pengurus rumah melihat Yansu yang panik berbicara pada udara, bahkan merasa kasihan dan mengira dia mulai mengalami gangguan jiwa. Namun, saat Yansu dengan susah payah mencari pria yang baru saja itu, dia malah menemukan sebuah syal di tanah. Dan syal yang dihiasi bulu ini adalah syal yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Angel dan... Namun, dia belum tahu, Angel dan kehilangan syal ini, jadi tidak bisa kembali ke dunia dewa. Sampai malam, untuk memverifikasi apakah orang lain bisa melihat dirinya, malaikat dan pun mengulurkan tangan untuk menghentikan mobil. Melihat mobil kecil itu melaju cepat melewatinya. Ternyata manusia biasa tidak bisa melihatnya. Tapi mengapa wanita itu bisa merasakan keberadaannya? Ini membuatnya merasa semakin tidak beres. Saat itu mobil kecil di depan karena kerusakan lampu jalan, menabrak seekor kucing yang sedang berjalan. Malaikat dan tiba di depan mayat kucing kecil, memutuskan untuk membawanya kembali ke dunia dewa. Kembali ke dunia dewa. Meskipun malaikat agung sangat menyukai kucing, tapi dia tetap memperingatkan malaikat dan apapun yang terjadi, tidak boleh mengganggu kehidupan dan kematian manusia. Jika tidak, kamu akan seperti lilin di depanmu, langsung lenyap. Malaikat agung terus mengingatkan, dalam 24 jam, kamu bisa kembali ke dunia dewa. Harus memastikan tidak ada masalah. Saat itu malaikat dan baru menyadari bahwa satu-satunya tanda yang membawanya ke dunia dewa telah hilang. Dia baru ingat, pasti saat wanita itu menangkapnya tadi. Dia menjatuhkan syalnya, lalu dengan cepat berjanji kepada sang malaikat, dia pasti akan kembali sebelum 12 bunyi lonceng. Namun dia bergegas mencari di dekat bangku, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dia menduga pasti wanita itu yang mengambilnya. Kemudian dia diam-diam pergi ke rumah Yanshu. Ternyata dia menemukan syalnya di tempat tidur Yanshu. Tapi syalnya terjepit di bawah tubuh Yanshu. Saat dia bersiap untuk mengambilnya. What's wrong? Terjebak. Meskipun gagal, tapi dia tidak menyerah. Dia terus membungkuk ke depan, bersiap untuk merebut syal dari tangan wanita itu. Namun, melihat wanita itu mendekatinya perlahan, dia ketakutan dan bersembunyi di sudut, bahkan tidak berani bernapas. Untungnya wanita itu hanya mematikan lilin, memegang syal dan kembali tidur nyenyak. Sekarang masalah besar sudah muncul. Dia yang tidak bisa memaksa mengambil kembali syalnya, hanya bisa berlari ke atap untuk melampiaskan kemarahannya. Sampai keesokan harinya, Yanshu berdandan dengan anggun. Para pengasuh berbaris menunggu. Namun tujuan Yanshu keluar hari ini adalah untuk berkelahi. Karena sejak dia kehilangan penglihatannya, Bibi mengambil alih grup yang diwarisinya dari orang tuanya. Namun Bibi ingin menguasai grup itu untuk kepentingan pribadinya. Dia bahkan memajukan hari peringatan perusahaan ke hari kematian orang tuanya. Angel dan juga tidak tinggal diam. Demi syal itu, dia terus-menerus mengoceh dan mencari di mobil Yanshu. Kali ini Yanshu tidak hanya tidak mendengar, bahkan dia juga mengenakan headphone. Ini membuat Angel dan merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Yanshu tiba di perusahaan. Bibi dan paman berpura-pura menyambutnya. Mereka bahkan memberikan pelukan hangat. Namun Yanshu mendorong mereka menjauh. Bibi melihat bahwa perannya sudah berlebihan. Segera menunjukkan wajah aslinya. Semakin cantik penampilannya, semakin menyedihkan terlihat. Yanshu tidak terpengaruh, karena hari ini dia akan mempersembahkan sebuah pertunjukan besar untuk bibinya. Yanshu masuk ke perusahaan di bawah bimbingan pamannya. Namun di dalam, semua orang memandangnya, mantan ratu tari yang jatuh dari kejayaannya, memberikan tatapan yang aneh, bahkan menunjuk-nunjuk karena kebutaannya. Untuk menghindari pembicaraan, Yanshu beralasan pergi ke toilet. Sementara itu, Angel dan sangat cemas tentang syalnya. Segera pertunjukan dimulai. Namun pamannya belum melihat sosok Yanshu. Angel dan malah dengan santai menikmati tarian indah di panggung. Sebenarnya Yanshu sedang terkurung di dalam koridor. Pasti ini adalah karya bibinya. Dia mengeluarkan syal Angel dan memutarnya menjadi bentuk tali. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya di sini. Mungkin tidak perlu menghadapi penderitaan ini. Tapi seiring dengan musik pertunjukan, dia juga menari tarian yang paling dia cintai sebelumnya. Tak lama kemudian, tepuk tangan menggema di dalam ruangan. Pertunjukan pun berakhir di sini. Paman segera keluar mencarinya. Sementara itu, di sini tempat acara segera akan menyambut presentasi Yanshu. Semua orang mencari sosok Yanshu. Saat perusahaan bersiap untuk mengakhiri presentasi, pintu besar tiba-tiba terbuka. Paman muncul bersama Yanshu.
Saat Yanshu melakukan presentasi, Bibi yang menunggu untuk melihat lelucon tidak menyangka. Yanshu secara terbuka mengarahkan pembicaraan kepada putri bibinya. Mengatakan bahwa dia dulunya adalah penggantinya, adalah bayangannya. Hanya setelah matanya terluka, dia berhasil menggantikan dirinya. Bibi sangat marah. Saat ini, ada seorang pria berdiri di sudut. Dan dia bukan manusia. Setelah presentasi selesai, Bibi dengan marah mengejarnya untuk menuntut pertanggungjawaban. Menanyakan kepada Yanshu, di mana dia telah menyinggungnya. Ternyata setelah Yanshu mengalami cedera pada matanya, dia membawa seluruh keluarganya untuk mengunjungi Yanshu. Namun, pada saat dia memeluk Yanshu, Bibi itu malah tersenyum aneh. Tiba-tiba terangkatnya pipi apel, juga dirasakan dengan jelas oleh Yanshu. Bibi yang tertangkap basah segera menjelaskan bahwa dia telah mencemarkan namanya. Namun, Yanshu tidak ingin berdebat dengannya. Dia pun pergi bersama pamannya dari tempat itu. Angel dan muncul di belakangnya dengan syal malaikat di tangannya. Ternyata dia mengambil kembali syalnya saat Yanshu menari. Tanpa sengaja, dia juga terpesona oleh tarian Yanshu yang sangat indah. Namun, pada malam hari saat Yanshu dalam perjalanan pulang, remnya tiba-tiba tidak berfungsi. Saat itu, pamannya baru ingat bahwa saat dia pergi ke garasi untuk mengambil mobil, seorang pria asing keluar dari samping mobilnya. Rem brake pasti sudah diutak-atik olehnya, tapi sudah terlalu terlambat. Guncangan mobil membuat Yanshu sangat ketakutan. Hal terburuk tetap terjadi. Mobil yang kehilangan kendali, akhirnya tergantung di tepi jurang. Tiba-tiba ada jatuh yang cepat, membuat wanita buta di dalamnya sedikit sadar. Dia membuka sabuk pengaman untuk mencoba melarikan diri. Namun, pintu mobil terjepit. Dia memanggil pamannya minta tolong. Tapi pamannya tidak diketahui hidup atau mati. Saat itu, malaikat dan sedang bersiap untuk kembali ke dunia dewa. Kebetulan mendengar suara minta tolong. Dia mengikuti suara itu dan tiba di jembatan. Melihat pemandangan di depannya, dia meletakkan buket bunga di tanah sebagai penghormatan. Setelah melakukan doa, dia bersiap untuk pergi. Suara Yanshu meminta tolong kembali terdengar dari dalam mobil. Ada orang di sini. Tolong, saya mohon. Tolong bantu kami, saya mohon. Tapi malaikat dan ragu. Karena malaikat jika campur tangan dalam hidup dan mati manusia biasa, akan lenyap tanpa jejak. Melihat mobil itu akan jatuh, Yanshu mengutuknya sebagai bajingan yang tidak menolong saat orang lain sekarat. Dia menutup telinganya dengan keras, agar dirinya tidak mendengar. Namun suara Yanshu yang lemah meminta tolong langsung menyentuh hatinya. Pak, hei, siapapun kamu, tolonglah. Mengapa suaranya begitu jelas? Saat itu, suara lonceng gereja berbunyi. Ini juga berarti setelah 12 bunyi lonceng, dia tidak kembali ke dunia dewa. Maka dia tidak akan pernah bisa kembali. Suara Yanshu yang meminta tolong berulang kali membuatnya sulit untuk memilih. Karena jika dia menyelamatkannya, dia sendiri akan mati. Jika tidak menyelamatkannya, Yanshu akan mati. Saat itu, serangkaian kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Seorang anak laki-laki yang jatuh ke dalam air. Di tepi ada seorang gadis kecil. Namun saat itu, karena kehilangan berat, mobil akhirnya jatuh dari tebing. Yanshu menutup matanya dengan putus asa. Saat dia menunggu kedatangan malaikat maut, waktu seketika terhenti. Mobil terhenti di udara. Hanya terlihat Angel dan melompat sekali. Menjadi Angel Genshin, terbang menuju Yeonseo. Dia menatap Yanshu di dalam mobil, mengosongkan semua kekhawatiran di dalam hati. Segera menyelamatkan Yanshu ke atas.